Tes, 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 tes. Tes, tes. Selamat siang, Ibu. Suara saya terdengar. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bu. Terdengar ya suara Oke. saya ya? Nah, ya terdengar, Bu. Iya, siap. Alhamdulillah. Kita menanti pukul 13.30 ya, Ibu. Semoga rekan-rekan yang lain segera hadir di ruang virtual. Nggak tahu. Nggak tahu. UKBI, uji kemahiran bahasa. Kita benar ya?
Iya, habis ada sana apa tuh? Dari sananya berarti. Sananya, kita masih baru belum tua, Bu. Ini masih dingin. Kita kalau ini nggak tahu sekarang sini. Ya, ada malam nggak ya? Nggak beli nggak? Ada depan malam nggak ada? Ini sih bunyi, bunyi ada. Oh, kedengeran. Itu mantap kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Izin maaf Bapak dan Ibu, saya terlempar dari ruang Zoom. Tadi gitu doang. Saya perbaiki jaringannya dulu. Biar bisa sampainya. Itu besok. Ada besok kan? Ya. Assalamualaikum Bapak Asep, Alhamdulillah sudah hadir Pak. Izin kita mulai kegiatannya, sosialisasi Pak. Izin, suara saya terdengar? Dengar Ibu. Terdengar ya? Terdengar, Bu. Ya, jelas. Siap, Selamat baik. siang, Bu Em. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin Bapak Asep kita mulai sosialisasinya. Alhamdulillah sudah ada 73 Bapak dan Ibu yang ada di ruang virtual. Silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir di ruang virtual. Sebelum memulai sosialisasi pada siang ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu. Saya Ermina, tim UKBI dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Bersama saya telah hadir di ruang virtual juga Bapak Asep Juanda, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka bagi pelajar SMP di Kota Tangerang. Pertama, izinkan saya memulai sosialisasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi Bapak Asep bahwa ini adalah mungkin tahun yang ke 2021, 22, 23, 24, tahun keempat ya. Kami meminta pelajar SMP di Kota Tangerang untuk ikut UKBI. Di tahun 2024 ini prosesnya masih sama seperti 2023 Bapak. Jadi nanti akan dilakukan secara kolektif. Tujuan sosialisasi ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruang virtual ini bagaimana pelaksanaan nanti di 2024 juga kita akan evaluasi tentang kegiatan di 2023. Sebelumnya, mohon Bapak Asep berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan untuk kegiatan UKBI bagi pelajar di tahun 2024 ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ermi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping di tingkat SMP di lingkungan kantor KKLP UKBI, Kantor Bahasa Provinsi Banten. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini walaupun melalui daring. Dan media daring ini tentu
untuk dewasa ini merupakan salah satu media yang dianggap efektif untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di berbagai instansi, termasuk juga di kami, ketika memang kami ada keterbatasan untuk berjumpa langsung atau mengadakan acara secara luring. Dan alhamdulillah berdasarkan amatan kami pun melalui daring walaupun tidak begitu seefektif luring begitu, tapi walaupun demikian alhamdulillah dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menyukseskan berbagai kegiatan kami begitu. Dan tentu dalam sosialisasi ini pun mudah-mudahan apa yang menjadi niat, tujuan dan maksud Mbak Ermi khususnya dari koordinator KKLP UKBI dapat terlaksana sehingga terjadi sinergisitas yang sangat baik antara kami melalui Mbak Ermi dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan UKBI tentu di antara Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, yaitu salah satu instrumen ya sejenis TOEFL kalau untuk mengukur kemahiran bahasa asing. Namun untuk UKBI ini adalah untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia ya para pengujinya. Dan kami bersyukur bahwasannya semenjak 4 tahun ini capaian peserta yang mengikuti UKBI ini sangat luar biasa dibandingkan dengan 4 atau 5 tahun ke belakang. Ketika 4 atau 5 tahun ke belakang, ketika kami ingin mencapai peserta 100.000 itu dalam 3 atau 4 tahun agak susah. Namun ternyata alhamdulillah semenjak adanya UKBI Adaptif ini yang dilaksanakan secara daring dalam artian bahwasannya sekarang pelaksanaannya tidak manual ya, tapi melalui perangkat baik itu laptop ataupun juga komputer yang terhubung dengan internet, ada kameranya dan perangkat yang lainnya. Alhamdulillah ini ketercapaian kami sangat luar biasa. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 awal ini kurang lebih di tingkat nasional kami mendapatkan data sekitar 651.200-an orang. Jadi ini hampir 1 juta ya dalam waktu hampir 4 tahun ini. Yang tentu ini suatu hal yang sangat sulit seandainya tidak dilaksanakan dengan sistem UKB adaptif melalui daring ini seperti itu. Dan untuk kantor bahasa Banten sendiri ini sangat dinamis dan capaian-capaian sangat luar biasa karena setiap tahun itu secara peringkat tingkat nasional kami tidak kurang dari peringkat 5. Kadang pertama, kedua, ketiga, keempat ya, paling terakhir kelima pun enggak kalau seingat saya. Dan untuk awal tahun ini pun alhamdulillah untuk kantor bahasa Provinsi Banten ya keikutsertaan Bapak Ibu adik-adik peserta yang mengikuti kegiatan ini pun sangat luar biasa. Data di kami di tingkat nasional itu kami lihat bahwasanya sudah hampir 7.000 orang ya yang mengikuti kegiatan UKBI baru 2 bulan ini. Kalau tidak salah demikian ya Mbak Ermi. Ya, itu sudah sampai 7.000 orang dan ini adalah peringkat pertama dari provinsi-provinsi yang lain. Ini pun tentunya suatu kebanggaan yang didasarkan selain atas kerja keras, cerdas KKLP UKBI yang kami miliki juga atas dorongan kerjasama dari Bapak Ibu semua yang mendorong peserta didiknya untuk mengikuti UKBI ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya sudah diketahui bahwa mengenai UKBI ini adalah suatu instrumen perangkat yang sangat luar biasa dan diakui bukan saja di tingkat di wilayah Indonesia begitu, karena penutur-penutur asing yang tidak berada di Indonesia pun ini mengikuti UKBI ya seperti ini tentu dengan tahapan-tahapan tertentu yang sudah disesuaikan seperti itu. Dan tentunya bagi siswa yang dapat mengikuti kegiatan ini pun ini suatu pengalaman yang sangat berharga insya Allah karena tentunya selain ada pengalaman belajar mengenai bahasa dan sastra Indonesia di sekolah di SMP juga belajar bahasa Indonesia melalui soal-soal yang ada dalam UKBI ini. Jadi selain siswa belajar
menjawab soal-soal tersebut secara tidak langsung pun belajar bagaimana wawasan yang ada dalam soal-soal UKBI tersebut. Mungkin ada yang sudah didapatkan di sekolah, bahkan juga tidak menutup kemungkinan banyak yang tidak didapatkan di sekolah seperti itu. Nah, jadi dan demikian ini pengalaman yang sangat baik juga bagi para siswa. Terlebih juga ini adalah pemanfaatan yang sangat baik sekali karena semenjak tahun 2021 sampai dengan 2024 ini program 0 rupiah dari kementerian, dari Kemendikbudristek ini masih tetap berlangsung. Artinya kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin ya ini cukup disayangkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah sangat respect memperhatikan terhadap hal ini, juga tentunya mendorong para siswanya untuk mengikuti kegiatan UKB ini. Di sisi lain juga pengalaman bagi siswa ini dapat mengikuti tren yang sedang berlangsung di tingkat nasional, karena di hampir di semua provinsi ya semua siswa SMP maupun SMA itu berlomba-lomba untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Yang kebermanfaatannya diantaranya tadi sudah disampaikan, juga tentunya banyak hal lain kebermanfaatan yang tidak dapat disampaikan dan dapat terasakan langsung oleh siswa itu sendiri. Nah, ini suatu hal yang sangat baik sekali. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak menutup kemungkinan pun seandainya Bapak Ibu mendokumentasikan ya kegiatan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau sekarang kan baru sosialisasinya, nanti oleh Mbak Ermi mungkin disampaikan teknis dan sebagainya terkait dengan UKBI. Dan kemudian nanti ketika tataran pelaksanaannya mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang mendokumentasikan kegiatan UKBI tersebut dan kemudian itu diikut sertakan dalam lomba. Karena nanti sama ya Mbak Ermi dengan tahun kemarin ya ada lomba ya yang namanya Giat UKBI. Jadi di antara syarat Giat UKBI tersebut Bapak Ibu mengirimkan rekaman video pelaksanaan UKBI tersebut ya yang menarik begitu. Kemudian setelah itu juga ada lampiran tulisan Bapak Ibu ataupun juga esai ya, artikel singkat ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin oleh Mbak Ermi juga diulas. Nah, kemudian dengan persyaratan lainnya dikirimkan ke kami atau juga ke tingkat nasional, mungkin nanti ada tautan atau apa yang disampaikan oleh Mbak Ermi. Dan beberapa tahun ke belakang itu seandainya yang mendapatkan peringkat pertama ataupun juga masuk ke kategori tertentu, karena ini biasanya 20 besar atau berapa besar gitu di tingkat nasional itu. Nah, di kita Provinsi Banten beberapa tahun ke belakang pernah ada beberapa sekolah ya, entah 4 atau 5 sekolah yang masuk di 20 besar tersebut, dan per sekolahnya itu mendapatkan apresiasi sebagai sarana sebenarnya untuk biaya pembinaan, ataupun itu juga tentunya diserahkan ke sekolah masing-masing ya sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini kan bukan nilai hal yang kecil ya, dan ini cukup besar ya untuk digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, terutama juga untuk menunjang peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia itu sendiri bagi siswa di sekolah masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu selain hal itu sebenarnya adalah dengan melalui UKBI ini, baik juga giat UKBI tadi dapat meningkatkan sikap positif para siswa khususnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini sekarang sudah membuana, sebagaimana diketahui, bahwasanya pada tahun 2023 kemarin, bulan November, ditetapkan di UNESCO bahwasanya bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam sidang resmi UNESCO. Artinya sudah menjadi salah satu bahasa internasional menemani 9 bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya. Jadi dengan demikian ini kepopuleran bahasa Indonesia ini sudah mendunia ya, bukan hanya tingkat nasional, tingkat ASEAN, sekarang bahkan sudah tingkat dunia. Dan tentunya kegemaran ya orang-orang asing itu terhadap bahasa Indonesia ini juga dapat terlihat misalnya ketika kami melihat
ya akses ke 52 negara yang terakses dengan adanya BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, di situ ternyata orang-orang asing pun gemar belajar bahasa Indonesia. Terlebih untuk tahun kemarin pun di salah satu universitas ternama di dunia, Harvard University juga dibuka untuk jurusan bahasa Indonesia. Nah, ini kan hal-hal yang sangat luar biasa bagaimana posisi bahasa Indonesia sekarang. Jadi dengan demikian ini di luar sudah banyak digemari, bahkan sudah menjadi bahasa internasional yang sebelumnya dicanangkan untuk menjadi bahasa internasional itu sekitar 45 tahun yang akan datang. Tetapi alhamdulillah kita menghemat waktu ya. Tahun kemarin itu bahasa Indonesia sudah diakui sebagai salah satu bahasa internasional. Dan kebanggaan tersebut pun tentunya harus dibuktikan secara internal di negara kita sendiri. Siswa-siswa begitu untuk gemar juga terhadap produk-produk yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah produk uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, ini pun jangan sampai terlewatkan sebagai salah satu sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia seperti itu. Dan tentunya untuk penggunaan bahasa Indonesia sendiri yang sudah terbiasa sebenarnya bagi kita semua termasuk siswa-siswa, tetapi tentunya perlu tolok ukurnya. Kira-kira nih yang biasanya kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dimungkinkan juga berbahasa Indonesia mempunyai dialek-dialek tertentu ya sesuai dengan bahasa ibunya, biasanya juga ada di daerah-daerah tertentu itu sangat kental ya. Namun kemudian untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemahiran bahasa Indonesia tersebut ketika terpengaruh oleh dialek dengan apa istilahnya itu kosakata yang lainnya dan sebagainya itu, apakah memang itu nilai kemahiran bahasa Indonesia kita rendah atau tidak? Nah, itu kan kita tidak bisa menerka-nerkanya ya. Nah, untuk yang lebih objektifnya adalah melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ini insya Allah dengan instrumen ini akan eh, membuktikan kemahiran seseorang secara objektif gitu Bapak Ibu ya. Dan tentunya dalam tingkat kemahiran ini kurang lebih ada 7 tingkatan ya, dari mulai terbatas paling rendah sampai dengan yang istimewa yang tertinggi seperti itu. Nah, diantaranya para siswa itu kira-kira mampunya di mana? Apakah untuk siswa SMP, apakah hanya di Semenjana ya setelah terbatas itu di Semenjana ataupun juga di mungkin juga di Madya dan sebagainya begitu. Dan juga Bapak Ibu hal yang sangat mengembirakan, ternyata siswi di kita itu banyak yang sudah banyak mahir. Kenapa? Karena berdasarkan hasil penilaian UKBI ini beberapa tahun ke belakang tidak sedikit siswa kita yang mendapatkan tingkatnya tingkat unggul, bahkan ada yang sangat unggul begitu. Nah, ini sangat luar biasa ya, karena untuk tingkat SMP dan SMA ya paling tidak lah madya begitu tingkatnya ataupun juga unggul, tapi ternyata ada yang sangat unggul ya. Seperti itu. Kalau istimewa ada nggak Mbak Ermi ya? Ada ya? Ada Pak, tahun lalu itu kita dapat istimewa, izin saya cek dulu Pak datanya. Dari pelajar SMP itu istimewa dari Mater Dei Pak. Ya. Iya, Ya, ini dari luar biasa. SMP Mater Dei. Ya, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita mungkin tidak menyangka ya siswa SMP itu bisa masuk ke level tertinggi ya seperti itu. Bahkan juga kita tidak mengira yang selama ini ya siswa dianggap ya biasa-biasa saja. Mungkin ya sebagai tolok ukurnya adalah dengan mengikuti ulangan harian ataupun apa namanya seperti itu ya. Nah, ternyata ini adalah ada standarisasi nasional Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin siswa kita itu sudah istimewa, misalnya itu berarti istimewa ini tingkat nasional. Jadi se-Indonesia dia itu sudah masuk ke istimewa, begitu. Ataupun juga sangat unggul. Nah, ini dapat dikatakan bahwasanya kemampuan, kemahiran siswa-siswi kita ini sangat bersaing di tingkat nasional ya, karena tidak menutup kemungkinan di provinsi lain pun ada, tapi nilainya orangnya mungkin sedikit ya siswanya seperti itu. Nah, jadi ini
siswa-siswa unggul ya berkaitan dengan hasil UKBI ini. Jadi ada yang istimewa, ada yang sangat unggul ya. Dan tentunya ini bekal yang sangat baik bagi sekolah misalnya ketika ingin membidik terkait dengan hal-hal tertentu ataupun juga misalnya bakat tertentu, lomba tertentu misalnya yang bisa didasarkan terhadap kemahiran bahasa Indonesia siswa itu sendiri. Jadi ini bisa menjadi salah satu dasar bahan begitu, bahan pertimbangan juga. Oh ini ketika ada lomba terkait bahasa Indonesia ataupun juga penulisan artikel ataupun sejenisnya, ini si siswa ini mempunyai nilai UKBI yang sangat tinggi seperti itu. Dan tentunya juga bagi siswa yang berada di sekolah tertentu yang mempunyai nilai tinggi tersebut, ini kebanggaan tersendiri bagi sekolah ya. Berarti punya keunggulan tersendiri dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga bahwasannya untuk UKBI ini lebih baiknya peserta uji ataupun dalam hal ini siswa yang akan mengikuti UKBI eh, melaksanakan dulu latihan ya. Di sini kan ada sosialisasi dulu, kemudian nanti disampaikan tautannya ataupun juga laman ya. Kira-kira laman apa yang dapat dibuka dan di situ ada latihan UKBI-nya ataupun juga mungkin via YouTube juga ada ya. Mungkin sekarang sudah banyak. Nah, bagusnya siswa-siswa yang punya kegemaran terhadap bahasa Indonesia dan mau mengikuti UKBI ini itu mengadakan latihan-latihan dulu biar lebih siap baik dari mental maupun juga dari kedekatan familiar antara keterampilan motorik yang dimilikinya dengan perangkat begitu karena nanti untuk mengisi soal-soal di UKBI ini kan melalui laptop ataupun juga melalui komputer ya kemudian juga ada alat pendengarnya lihat kamera ya, karena pengawas kan mengawasinya melalui kamera seperti itu. Nah nanti siswa pun dapat mengetahui model soalnya seperti apa muncul soalnya itu dari mana ya kemudian per berapa detik kita itu dapat harus menjawabnya itu seperti itu. Jadi waktu yang bergulir itu sangat berharga karena berdasarkan amatan kami tidak sedikit peserta yang belum familiar terhadap perangkat dan juga bentuk muncul soalnya ataupun arah datang soalnya itu ya kadang-kadang terlena dengan suasana yang ada. Artinya ketika alat dengarnya mungkin terjatuh ataupun copot, asik membetulkan alat dengarnya begitu ataupun juga melihat pojok-pojok di laptop begitu. Ternyata soal itu datang terus begitu ya. Seperti itu akhirnya beberapa soal terlewat ya. Dan juga seandainya tidak dapat mengisi dalam waktu tertentu itu soal tidak keluar lagi. Karena ini sifatnya UKB adaptif. Jadi setelah soal muncul kurang lebih mungkin bisa saja 5 atau 6 ya dan si siswa tidak merespon dengan baik ataupun juga tidak menjawab dengan baik, mungkin soal ke-8 ke-9-nya tidak muncul begitu. Kenapa? Karena ini otomatis di programnya itu sudah membaca. Kalaupun diteruskan ini siswa tidak akan mampu menjawab seperti itu. Nah, padahal tidak menutup kemungkinan siswa sebenarnya dapat menjawab. Cuma karena tadi tidak familiar terhadap perangkat ya ataupun juga tidak siap terhadap bagaimana munculnya soal tersebut, akhirnya siswa tersebut tidak menjawab karena soalnya lewat begitu saja, tidak sempat begitu. Padahal sebenarnya dimungkinkan mampu. Nah ini pun jadi perlu latihan juga bagi siswa biar lebih mudah memahami soal juga terutama juga biar familiar juga terhadap perangkat seperti itu. Rupanya demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan tulus atas kehadiran, dukungan, sinergisitas Bapak Ibu dengan kami dan mudah-mudahan setelah sosialisasi UKBI ini siswa-siswi Bapak Ibu dapat mengikuti UKBI pada waktunya ya. Dan mudah-mudahan apalagi sekota Tangerang ini ya siswa SMP-nya tahun ini misalnya ya dapat mengikuti semuanya atau paling tidak persennya lebih meningkat dari beberapa tahun
persentasenya meningkat daripada beberapa tahun yang ke belakang, dan tidak menutup kemungkinan barangkali di antara Bapak Ibu pun ada yang berminat mengikuti UKBI ya, dan memang belum gitu. Nah itu dipersilakan, cuma untuk 0 rupiahnya baru untuk tingkat SMP gitu. Rupanya Bapak Ibu demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf seandainya ada kekurangan terutama kesalahan dalam menyampaikan sambutan ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asep, terima kasih untuk arahannya. Izin Bapak, saya lanjutkan sosialisasi UKBI-nya. Baik, Mbak Hermit, saya mohon izin Bapak Ibu ya. Kebetulan ada agenda lain gitu. Berarti Terima Assalamualaikum. kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, izin saya lanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Asep Juanda. Sebentar saya berbagi layar. Sebelum tentang UKBI, mungkin saya sedikit memberikan laporan tentang kegiatan UKBI tahun sebelumnya ya Ibu. Bapak dan Ibu, sebentar saya buka dulu laporannya. Dan saya berbagi layar. Ya. Jadi di tahun 2023 di bulan Mei kita sudah melaksanakan, kami dan Dinas Pendidikan beserta Bapak dan Ibu sudah ikut yang mengikuti UKBI sebanyak 1.429 pelajar dari 67 sekolah. Nah, ini adalah hasilnya Bapak dan Ibu bahwa ada 65 orang pelajar dari Tangerang yang mendapatkan peringkat sangat unggul. Dan tetapi masih ada beberapa yang diterbatas. Mungkin tadi kendala-kendalanya seperti yang disampaikan Bapak Asep ya Bapak dan Ibu, mungkin dari perangkat atau dan lain-lainnya. Dari rata-rata skor yang sudah mengikuti UKBI adalah 504. Ini skor yang bisa dibilang luar biasa ya Bapak dan Ibu, karena di Permendikbud nomor 70 itu pelajar tingkat SMP itu diharapkan ada di tingkat semenjana. Tapi di Kota Tangerang sudah ada di tingkat madya, berarti sudah melebihi dari eh, target yang ada di Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Ini adalah skor rata-rata ya Bapak dan Ibu, bahwa tertinggi itu di seksinya adalah di seksi membaca, bahwa paling baik ada di seksi membaca, lalu di seksi mendengarkan dan yang ketiga di seksi merespon kaidah. Oh, ini menjelaskan bahwa dari ketiga ini bahwa terlihat peningkatan kemahiran, bahwa bagus sekali difokuskan lagi nanti ke lisan. Mungkin di tahun ini semoga nanti eh, lebih baik untuk ratannya bisa secara perbedaannya tidak cukup jauh ya dari seksi membaca, seksi merespon kaidah maupun mendengarkan. Ini adalah 10 peringkat terbaik tahun lalu yang mengikuti UKBI di bulan Mei untuk pelajar di Kota Tangerang. Dari 1.400-an tersebut ada 10 yang kami data itu dari SMA 6 atas nama Salisa, lalu dari SMPN 32 atas nama Royhan, dan ini sampai dengan ada yang ke-10 itu dari SMP 32 atas nama Fairi. Ini luar biasa bahwa mereka mendapatkan skor-skor sangat unggul Bapak dan Ibu. Ya, ini sekolah-sekolah yang daftar ikut yang 67 ya. Mudah-mudahan di tahun ini paling tidak 67 ini bersedia ikut kembali ataupun bertambah lagi sekolah-sekolah yang akan ikut UKBI di tahun ini. Nah, berdasarkan ujian tersebut, hasil tersebut ya, bahwa kami merekomendasikan bahwa UKBI di kalangan pelajar di Kota Tangerang itu memiliki potensi yang besar ditingkatkan karena populasi pelajarnya masih cukup besar rentangnya. Hasilnya ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Mungkin juga nanti bisa ditingkatkan seperti apa peningkatan kemahiran yang dilaksanakan di sekolah agar nanti di pengujian berikutnya pelajar mendapatkan skor yang lebih baik. Hasilnya ini juga akan kami petakan Bapak dan Ibu yang sekarang sedang proses, bahwa nanti pengujian yang ada di Provinsi Banten akan dipetakan menjadi peta kemahiran berbahasa Indonesia. Mungkin sambil, karena memang tidak, kuota kami hanya 100, banyak beberapa yang tidak bisa hadir di ruang virtual. Bapak dan Ibu santai saja, silakan kalau memang ada yang mau disampaikan, ada mau memberikan saran untuk kami dalam melaksanakan UKBI, ataupun juga ada memberikan eh,
kegiatan tahun ini seperti apa ya? Kita akan sama-sama diskusi di siang ini. Jadi sosialisasi ini izin saya mengenalkan sedikit kembali tentang UKBI yang mungkin sebenarnya Bapak dan Ibu semua sudah berulang kali mendengar ataupun yang mungkin masih baru. Izin saya sedikit menyampaikan tentang UKBI. Bapak dan Ibu nanti di hasil di sosialisasi ini kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikut sertakan pelajarnya kembali untuk UKBI di bulan Maret ataupun di April. Untuk tanggalnya nanti sama-sama kita tentukan karena Bapak dan Ibu yang tahu kalender pendidikan, bagaimana kegiatan pelajar di sekolah masing-masing. Kita akan sama-sama seperti tahun yang lalu massal diujikan di 1 atau 2 hari. Kita ujikan tahun ini saya berharap mungkin tahun lalu 20 atau 25 yang saya minta. Mungkin tahun ini saya berkenan Bapak dan Ibu mengikut sertakan 50 pelajar di sekolahnya yang nantinya pengujiannya bisa dibagi ke 2 atau 3 seksi sesuai dengan perangkat atau sarana yang dimiliki. Jadi mudah-mudahan berkenan untuk menambah dan yang akan kita ujikan pelajar yang belum pernah ikut UKBI tahun sebelumnya di levelnya boleh kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Nah, bagi pelajar yang sudah pernah ikut tahun sebelumnya tapi mau ikut kembali, itu nanti boleh kita jadwalkan kembali Bapak dan Ibu secara khusus. Silakan Bapak dan Ibu kepada saya, nanti kita akan bicarakan untuk pelajar-pelajar yang sudah pernah ikut tahun sebelumnya tapi mau ikut tahun ini. Tapi yang akan kita ujikan nanti adalah pelajar-pelajar yang belum pernah ikut UKBI sama sekali. Jadi kita akan memberikan kesempatan untuk mengenalkan UKBI bahwa kita memiliki tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah bisa dibilang TOEFL bahasa Indonesia. Bagaimana dijelaskan dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016, setiap penutur bahasa Indonesia itu memiliki jenjang. Jadi kita berharap bahwa di tingkat jenjang pelajar SMP paling tidak ada di semenjana. Itu berarti mereka sudah memiliki kemahiran yang cukup untuk pembelajaran ataupun untuk aktivitas sehari-hari. Saat ini pemanfaatan UKBI sudah dilaksanakan menjadi salah satu seleksi penerimaan mahasiswa di beberapa universitas sebagai sertifikat pendamping ijazah, juga sebagai penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan yang terbaru dijadikan sebagai syarat untuk menerima beasiswa unggulan. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu yang ada mau ikut seleksi beasiswa unggulan tahun ini, nanti pasti akan diminta salah satunya adalah sertifikat UKBI. Jadi bisa dimanfaatkan. Kalau untuk pelajar SMP dan SMA memang pemanfaatannya masih secara di dalam ya, secara intern. Biasanya kami mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan nilai lebih bagi anak-anak yang sudah ikut UKBI ataupun bisa bisa menjadi salah satu program yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin kalau untuk diterima diterima di tingkat selanjutnya mungkin belum ada secara khusus ya Bapak dan Ibu, tapi beberapa yang saya dengar mereka sudah melampirkan sertifikat UKBI menjadi salah satu sertifikat ketika mendaftar di jenjang selanjutnya. Jadi itu kembali lagi kepada intern sekolah masing-masing. Ini tujuan yang selalu kami sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan sejak 2021, tapi sebenarnya pemanfaatannya belum merata di 8 kota kabupaten. Kota Tangerang salah satu yang memanfaatkan UKBI secara baik ya daripada kota-kota yang lain, mungkin karena sarana dan prasarananya sudah memadai. Jadi termasuk yang selama 4 tahun ini perkembangannya yang ikut UKBI sangat luar biasa. Ini manfaat bagi pelajar yang kami harapkan bahwa nanti pelajar dapat melihat keunggulannya dalam berbahasa Indonesia serta dapat melakukan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi juga pelajar juga dapat mengetahui kelemahannya sehingga dapat meningkatkan kemahiran berbahasa. Manfaat UKBI bagi sekolah, sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul dan melakukan pengembangan lebih lanjut kepada pelajar peraih skor terbaik. Sekolah juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang belum memiliki kemahiran berbahasa sesuai dengan standar. Peningkatan kualitasnya dapat dirancang per seksi seperti kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengarkan, dan kemahiran berbicara, serta kemahiran merespon kaidah.
Nah, ini yang saya sampaikan bahwa selama 2021 dan 2022 kita sudah memetakan hasil dari pelaksanaan UKBI se-Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu silahkan jika ingin melihat petanya. 2023 masih dalam proses, tapi insya Allah di akhir bulan ini akan diluncurkan peta kemahiran tahun 2023. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang ya Bapak dan Ibu bahwa di Kota Tangerang, uh, bagaimana peningkatannya setiap tahun di 2021 dan 2022. 2023 belum masuk, tapi tadi saya sampaikan ada 1.400-an di 2023. Bisa dilihat sebarannya masih belum merata di beberapa provinsi. Ini reratanya Bapak dan Ibu bahwa Kota Tangerang reratannya di 2022 itu 477, sudah di atas rata-rata, sudah ada di Semenjana. Lalu di tahun 2023 reratanya sudah ada di skornya ada di Madya ya Bapak dan Ibu tadi sekitar 500-an. Berarti ada peningkatan yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun ini tetap lebih baik dari sebelumnya ataupun paling tidak tetap ada di Madya skor rata-ratanya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Asep juga bahwa kita ada 7 pemeringkatan, mulai dari istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana. Ini yang Permendikbud nomor 70 untuk pelajar SMP itu ada di semenjana, skornya antara 405 sampai dengan 481. Lalu ada marginal dan ada terbatas. Ini saya sematkan juga bahwa harapan di Permendikbud itu sekolah dasar ada di mana, di SMP itu ada di mana, sampai dengan pasca sarjana itu diharapkan paling tidak ada di sangat unggul. Ya. Ini Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwa pelaksanaan UKB ini secara daring sehingga membutuhkan perangkat komputer atau laptop yang memadai. Yang memadai itu maksudnya memiliki kamera serta dilengkapi dengan penguat pendengaran. Kameranya harus aktif karena apa? Karena kami mengawasi secara langsung pesertanya dari kamera tersebut. Jadi kalau memang tidak ada kamera ataupun tidak aktif, otomatis dia tidak bisa mengikuti UKBI. Yang kedua, memiliki akses internet yang stabil. Kecepatannya minimal 10 Mbps ya, atau lebih baik lagi di 20 Mbps dia lebih stabil. Lalu peserta memiliki pos L atau alamat email yang aktif. Jadi satu pelajar, satu alamat email. Boleh alamat email pribadi ataupun dari sekolah itu boleh, yang penting alamat emailnya aktif. Yang ketiga, yang keempat memiliki foto kartu identitas yang berlaku untuk pelajar. Kartu yang digunakan kartu pelajar boleh, kartu NISN boleh, ataupun kartu mungkin kartu perpus ataupun kartu lain yang menampilkan nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasionalnya. Yang kelima itu memiliki pas foto digital ataupun bisa dibilang ini seperti foto yang akan ditampilkan di kartu pelajar ya Bapak dan Ibu. Jadi fotonya harus formal, harus resmi dengan latar warnanya bebas. Boleh warna apa saja. Foto ini akan ditampilkan di sertifikatnya nanti. Jadi fotonya harus resmi. Foto digitalnya ini ukurannya antara 100 sampai 500 KB kilobyte dengan resolusi sekitar 1000 kali 1000. Jadi resolusinya juga harus baik karena beberapa ada yang gagal unggah foto karena apa? Karena dia ternyata ukurannya sudah bagus, tapi ternyata resolusinya terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi nanti mohon dibantu dicek ketika nanti unggah foto, apakah sudah sesuai atau belum. Seksi yang akan dilaksanakan sama seperti tahun sebelumnya, pelajar hanya akan melaksanakan 3 seksi. Seksi mendengarkan, merespon kaidah, sama membaca. Saya ingatkan bahwa ini adalah adaptif. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget ketika nanti beberapa pelajaran ujian selesainya tidak bersamaan. Jadi adaptif mungkin ada yang selesai lebih dulu atau ada yang selesai terakhir. Mungkin ada yang mendapatkan soal seksi mendengarkan sebanyak 40 butir, tapi mungkin ada yang di 20 sudah pindah ke seksi berikutnya. Di ini sudah adaptif Bapak dan Ibu. Soal maksimalnya dikerjakan selama 1 jam 40 menit. Tapi kalau kembali lagi kepada adaptif pada kemahiran masing-masing ya. Saya bilang ini seksi 1 itu maksimal 40 butir soal, seksi 2 30 butir soal, seksi 3 40 butir soal. Ini soal maksimal yang akan diterima oleh pengujian UKBI. Nah, ini adalah ragam yang akan ditemukan pelajar, Bapak dan Ibu. Silakan, maaf, akan ada 4 ragam yang ditemukan oleh pelajar ketika melaksanakan UKBI.
Ketika mendengarkan, membaca maupun seksi merespon kaidah, ragam yang pertama adalah sintas. Ini ragam yang bisa dibilang yang paling mudah ya, yang memperlihatkan kesadaran berkomunikasi untuk kepentingan personal di tempat umum. Ini isinya nanti wacananya itu eh, penceritaan pada kebutuhan atau keinginan orang atau individu. Ketika pelajar berhasil mengerjakan ragam ini, pelajar paling tidak sudah memahami untuk mengungkapkan diri, bagaimana mengungkapkan diri, menyadari eksistensi diri atau potensi diri sebagai makhluk Tuhan dan menyadari diri sebagai bagian dari keluarga dan lingkungan. Ragam berikutnya adalah ragam sosial. Ini berisi wacana tentang gambaran kesadaran berkomunikasi untuk kepentingan interpersonal yang merupakan komunikasi yang terwujud dalam mengekspresikan kerjasama, kepedulian, keprihatinan, dan kepekaan terhadap orang lain. Dengan wacana ini, sekurang-kurangnya pelajar dapat memahami bagaimana menjalin komunikasi dengan orang lain dalam rangka menjalin kerjasama, mengungkapkan kepedulian, mengungkapkan gagasan, dan meningkatkan hubungan dan sebagainya. Lalu kalau berhasil di ragam sosial akan bertemu dengan vokasional. Ini ragamnya biasanya lebih sulit lagi maupun dari teks, dari dengaran ataupun dari kaidah kebahasaannya karena biasanya memperlihatkan perilaku produktif. Misalnya pembuatan lab, penggunaan kamera, cara bertanam, konsultasi kesehatan, dan konsultasi hukum. Yang terakhir adalah ragam akademik, wacana yang memperlihatkan kesadaran berkomunikasi mengenai perilaku keilmiahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya temuan ilmiah, diskusi ilmiah, laporan iptek, dan orasi ilmiah. Demikian tadi Bapak dan Ibu itu adalah ragam dari soal-soal yang ada di UKBI. Nanti peserta akan menemukan soal-soalnya sesuai dengan kemahirannya masing-masing. Izin saya berbagi laman kami UKBI. Mungkin sedikit mengingatkan Bapak dan Ibu, ini adalah laman kami. Nanti pengujian maupun pelaksanaan penyempurnaan akunnya akan dilaksanakan di laman UKBI. Ya, ini adalah lamannya ukbi.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah berandanya. Tadi sampaikan kalau misalnya ada yang belum pernah ikut UKBI, karena yang kita ujikan adalah yang belum pernah ikut UKBI, bisa mengikuti mencoba kalau digulir ke bawah atau digeser ke bawah akan ada simulasi dan pelatihan. Ini bisa diakses kapan saja. Simulasi itu sekitar 15 menit. Kalau pelatihan ini lengkap soal-soal UKBI dari seksi 1 sampai seksi 3. Jadi ragam-ragam soalnya ada di sini. Nah, nanti pendaftarannya sama seperti tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu kolektif akan kita kolektifkan. Yang akan dilakukan, kami mohon bantuan dari guru-guru pendamping adalah penyempurnaan akun pelajar. Nanti disempurnakan di laman ini dengan klik di bagian kanan atas masuk. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi klik daftar, ini tidak perlu karena kami yang akan membuatkan akunnya. Nanti Bapak dan Ibu silakan klik masuk di sebelah kanan. Nah ini adalah laman kami. Nah, nanti di sini akan kami berikan username ya, atau bisa dibilang alamat emailnya peserta untuk masuk, yang didaftarkan itu untuk digunakan masuk, dan akan kami berikan kata sandi. Jadi alamat email peserta dijadikan username ya untuk masuk ke akun UKBI, dan kata sandinya akan kami berikan nanti setelah akunnya siap. Setelah berhasil masuk, nanti peserta akan melakukan penyempurnaan akun. Sama seperti tahun sebelumnya, yang disempurnakan dengan unggah foto diri, lalu juga unggah foto identitas, kartu Ini enggak identitas, suaranya. juga dengan unggah selanjutnya akan unggah ini. Ini adalah pendaftaran kolektif yang saya sampaikan. Saya akan berikan Excel-nya nanti di grup WA. Saya akan berikan Excel-nya, lalu akan berikan panduannya untuk mengisi Excel. Yang diisi adalah nama lengkap, alamat email, lalu paket yang dipilih adalah paket 1, nomor kartu identitas itu nomor NISN boleh, nomor KIA boleh, nomor NIS juga boleh, lalu diisi laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahir ini
perlu diperhatikan sekali Bapak dan Ibu karena yang akan nanti terbit adalah nama, lalu tempat dan tanggal lahir. Dan itu kalau sudah terbit sertifikatnya nanti tidak bisa diganti lagi. Mohon dipastikan peserta, tempat dan tanggal lahirnya sudah sesuai ketika nanti menyempurnakan akun. Jadi setelah diisi ke kami nanti dibantu dicek kembali karena takutnya sistemnya membacanya berbeda karena yang akan diterima adalah formatnya itu tahun, bulan dan tanggal seperti ini. Lalu diisi dengan nomor ponsel, alamat domisili, lalu pendidikan terakhirnya dikosongkan karena ini pelajar tidak ada, lalu nama sekolahnya dari mana, alamat sekolah, kelasnya kelas berapa, pekerjaannya juga dikosongkan, bahasa ibu ini diisi bahasa yang digunakan di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarganya, lalu tanggal ujian dan waktu ujian. Ini nanti kita akan sama-sama tentukan. Waktu ujian yang kami siapkan itu sesi 1 pukul 8, sesi 2 pukul 10, dan sesi 3 pukul 13. Ini proses penyempurnaan akun Bapak dan Ibu. Jadi nanti seperti ini pesertanya. Ketika masuk, cek nama, tempat tanggal lahir, lalu unggah foto, foto diri, dan foto identitas. Nanti diklik OK, baru nanti klik submit. Maka nanti akunnya sudah sempurna, peserta sudah siap untuk mengikuti ujian UKBI sesuai dengan yang dijadwalkan. Ya, mungkin silakan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya. Nah, file yang kami diberikan, iya, saya nanti akan sampaikan notula rapatnya, lalu juga saya sampaikan materi dan juga Excel di grup Bapak dan Ibu. Jadi izin nanti akan saya sampaikan semua. Sekarang mungkin yang mau sama-sama saya tanyakan, Bapak dan Ibu berkenan untuk eh, melaksanakan UKBI di bulan Maret kah atau di April gitu? Karena Maret kita ada puasa ya, tapi mungkin uh, bisakah dilaksanakan gitu ya di bulan Maret berkenan mungkin di salah satu harinya ataukah memang pelaksanaannya kita laksanakan di April gitu. Pak, yang tidak sibuknya kira-kira di bulan apa ya Bapak dan Ibu ya? Maret ya. Maret ya. Kalau berkenan sih Maret April kita ada puasa. PS. Iya, April Dan mungkin ujian sekolah. salah satu iya benar April Ibu. takut bentrok sama tryout. Tryout Iya, iya Tahu benar. ujian. Ujian sekolah juga. mau ujian sekolah bulan Iya, Maret April ya itu. Ibu. Maret Iya ya. Maret. Iya mungkin mohon berkenan mungkin jadi salah satu ini ya apa kegiatan di pengisi Ramadan gitu ya mungkin atau salah satunya adalah UKBI. Jadi mungkin kami kami bisa mengujikan pelajar di Kota Tangerang di bulan Maret. Mungkin mau tanggal berapa ya Bapak dan Ibu ya kita menentukan nanti saya akan buatkan lini masanya sesuai dengan kesepakatan kita untuk melaksanakan UKBI sekaligus nanti suratnya mungkin dari kami ya untuk permintaan peserta ke sekolah-sekolah Bapak dan Ibu akan kami buatkan gitu ya permintaan peserta untuk pelaksanaannya dan lini masanya. Kalau mau kita Izin tanggal 14, Bu. tanggal 14 yang sesi pertama sama sesi mm-mm, kedua tanggal 22 Maret, Bu. 22 Maret hari Jumat kami pengujian di Senin sampai Kamis nih Bu kebetulan. Jadi mungkin dipilihnya di Senin dan Kamis atau mungkin di minggu ketiganya boleh antara di tanggal 18 sampai 21 kali ya Bu ya. Berkenan tidak ya di tanggal segitu? Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Nanti akan saya uh, kan sama Boleh. operator komputer saya. Boleh ya. Mungkin kalau Iya, berkenan saya meminta waktu di 20 dan 21 nanti di Excelnya Bapak dan Ibu silakan mungkin bisa pilih di 20 atau 21 2 hari atau 3 hari ini saya berikan dua 2 hari, Bu, kalau kita, Bu. 2 hari ya. Maksudnya Iya. saya dari tanggal 18 saja Bu sampai oke. tanggal 20. Jadi kan Oke. bebas memilih tergantung sekolahnya. Siap, 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 siap. Boleh, boleh. Berarti nanti saya tulis di sini ya pelaksanaannya antara 18 sampai dengan 21 Maret. Jadi sekolah silakan memilih Yang mana ya, Bu, ya, ya tanggalnya? sekolah ya dapat memilih sekolah dapat memilih
tanggal sesuai jadwal di sekolah ya. Jadi silahkan nanti bisa dipilih sesinya itu juga dibantu dipilih ya dan Bapak dan Ibu di Excelnya mohon dibantu dipilih. Kami ada pilihan seksinya itu sesinya pengujian pengujian di sesi pukul 8, 8 ada 10 dan 13. Jadi nanti silakan dipilih juga pelaksanaannya dan sesi pengujiannya. Berarti karena di tanggal 8 sampai dengan 21, mohon berkenan Bapak dan Ibu, di akhir bulan ini saya sudah terima ya datanya ya Bapak dan Ibu ya. Di Ya. 29 Februari Excelnya sudah kami terima 2024. Jadi nanti akan kami buatkan akun sehingga nanti Bapak dan Ibu di tanggal 13, mulai 13 ya. Mulai 13, mulai tanggal 13 Tiga. 13 Maret sudah bisa menyempurnakan akunnya. Jadi Iya. akunnya sudah jadi, lalu silakan nanti disempurnakan akunnya. Jadi nanti pas tanggal 18 sampai 21 peserta sudah siap untuk ujian. Ini 13 sampai dengan 15. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, izin ya berkenan ya Bapak dan Ibu ya, sepakat ya mudah-mudahan tidak keberatan. Nanti lini masanya, surat undangan ke sekolah ya, surat permintaan peserta ke sekolah itu akan kami sampaikan menyusul. Notula dan semua rapat saya juga akan sampaikan kepada di grup ya Bapak dan Ibu mungkin berkenan silahkan bagi yang belum ikut grup boleh japri saya nanti, saya bantu masukkan di grup ataupun nanti saya berikan tautannya juga di dalam apa di grup ya siapa saja yang mau ikut silahkan diklik tautannya. Itu tentang pelaksanaan berarti sama-sama disepakati antara 18 sampai dengan 21 Maret. Peserta yang kami minta mudah-mudahan berkenan 50 orang satu sekolah dengan pembagian sesi sesuai dengan sarana yang dimiliki. Silahkan nanti boleh dilaksanakan beberapa sesi. Silakan Bapak dan Ibu mengisi tautan yang saya berikan untuk daftar hadir. Daftar hadirnya di sana juga ada lembar kesediaannya. Nanti kalau di sana sudah isi, berarti nanti akan masuk lembar sedia ikut UKBI, akan kami buatkan suratnya di daftar lampirannya sekolahnya diikutkan. Jadi mohon berkenan mengisi tautan, nanti saya sampaikan juga di grup. Silakan yang mungkin belum hadir di Zoom ini, nanti bisa juga mengisi daftar hadir. Itu untuk UKBI pelaksanaannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan tentang pelaksanaannya atau ada yang mau disampaikan, silakan bisa angkat tangan ya. Sambil saya menyampaikan juga tadi disampaikan tentang apresiasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah ikut di tahun sebelumnya, tapi mungkin belum mendapatkan ya apresiasi, tapi sudah ikut serta. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan tahun ini silakan yang masih berkenan ikut, yang mau ikut. Ini tahun ini kami cari 25 sekolah terbaik. Tapi memang saya lihat dari video-videonya memang video-video yang dibuat secara niat ya Bapak dan Ibu ya bisa dibilang. Jadi makanya 20 yang kemarin itu adalah video-video tentang UKBI. Mungkin bisa nanti saya sampaikan di grup juga sekolah-sekolah mana yang pernah menang tahun sebelumnya bisa dilihat referensi videonya. Memang dicari yang semenarik mungkin videonya, video-video terniat pembuatannya. Kita cari 25 sekolah terbaik tahun ini. Hadiahnya naik jadi 25 juta rupiah per sekolah. Caranya masih sama, membuatkan video, cuma videonya sekarang ada dua, video di YouTube dan video untuk IG. Lalu juga ada artikel dan juga ada foto, foto kegiatan. Ini nanti saya sampaikan di grup juga tahu informasi ini. Silakan mungkin yang mau ikut bisa bisa menyiapkan dari sekarang konsepnya. Terus mungkin nanti angle-angle untuk ambil videonya itu bisa disiapkan dari sekarang. Batasnya sampai 26 September. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu mau pengujian khusus nih, karena kan salah satu nilainya juga jumlah pelajar yang diujikan ya. Mau ikut ujian di bulan-bulan berikutnya nanti silakan bersurat kepada kami. Kami akan membantu penjadwalan dan pendaftarannya lagi untuk sekolah-sekolah yang mau ikut serta ya. Karena tahun lalu Tiga itu kali masuk. Aku juga tahun nggak lalu hafal.
cuman tahu daerah-daerah sini doang. Gue tanya Kertajaya, Pasar Kemis. Tahun lalu itu ada sekolah yang mengikutkan banyak pelajarnya gitu ya. Jadi kami tidak menutup kemungkinan kalau Bapak dan Ibu nanti mungkin mau mengikutsertakan lebih banyak dari permintaan yang kami minta di bulan-bulan berikutnya. Ataupun pelajar-pelajar yang udah pernah ikut tahun sebelumnya mau ikut lagi juga nanti kita bisa jadwalkan di bulan berikutnya. Ah, silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, infokan nomor WA grupnya. Oh, siap. Saya berikan tautannya ya, Bapak dan Ibu. Silakan yang belum ikut grup, saya berikan tautan. Sebentar. Ini tautan grupnya. Silakan yang belum bergabung di grup WA, monggo Bapak dan Ibu silakan klik tautannya untuk bergabung. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau mungkin disampaikan terkait UKBI tahun ini ataupun tahun sebelumnya, silakan. Ah, berkenan mungkin berbagi praktik baik di sekolahnya mungkin yang sudah melaksanakan ini tahun keempat pelaksanaan UKBI-nya. Iya, selamat siang Bu Ermi. Oh Saya Bu iya, Arum siang. dari SMP Strada Santa Maria 2. Ini Siap saya mau Ibu. bertanya, apakah pendaftarannya harus kolektif Hari ini kita bisa ataukah berkumpul di ruangan ini apakah dalam pendaftarannya harus kondisi kolektif ataukah bisa mendaftar mandiri begitu? Atau memang harus kolektif? Kemudian yang kedua saya tadi mau memastikan karena saya keluar dari Zoom, apakah tadi jadi pelaksanaan tanggal 20 dan 21 Maret? Dan kemudian yang ketiga, minimal siswa yang didaftarkan apakah ada begitu? Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Harum. Izin menjawab Ibu. Yang pertama, sebenarnya boleh secara mandiri Ibu, silahkan. Hanya kalau secara mandiri pendaftarannya belum dibuka sampai dengan bulan Maret nanti gitu ya Bapak Ibu dan Bapak. Karena memang penjadwalannya baru keluar bulan Maret. Itu kalau memang kenapa kolektif? Karena kami ingin mempermudah sedikit Bapak dan Ibu. Kalau mandiri berarti kan mendaftarkan satu persatu, unggahnya satu persatu gitu ya. Terus verifikasi ke akun ke email masing-masing. Ada sedikit yang lumayan tahapan yang harus dilalui ya lumayan banyak. Jadi kami menawarkan kolektif. Nanti Bapak dan Ibu melewatkan beberapa tahapan seperti input nama, tempat tanggal lahir segala macam dilewati, hanya nanti tinggal unggah foto saja gitu. Juga tidak perlu verifikasi ke email. Kadang-kadang salah satu kendalanya adalah pelajar dia tidak bawa handphone atau segala macam pas sudah daftar ini harus verifikasi. Aduh Bu, saya nggak bawa handphone ataupun ternyata dia lupa handphonenya kata sandinya atau apa tuh. Jadi akan memperlambat. Tapi kalau dengan kolektif nanti kata email yang didaftarkan mungkin ada beberapa nanti yang asal ketik yang kayak tahun sebelumnya Bapak dan Ibu, tapi mohon tetap berkenan menggunakan alamat email tersebut untuk sebagai username masuk ke akun UKBI. Karena nanti sertifikatnya itu tidak dikirim ke email tapi langsung ada di akun UKBI-nya masing-masing. Itu jadi mungkin salah satu keunggulan kenapa kami menawarkan pendaftaran kolektif. Tapi kalau memang mau berkenan secara mandiri, silakan secara mandiri. Cuma memang harus menunggu di awal Maret baru bisa mendaftarkan secara mandiri gitu. Tapi kalau misalnya kolektif nanti tinggal unggah foto dirinya saja, Bapak dan Ibu itu. Yang kedua, tadi kita sepakat sama-sama, nanti saya sampaikan notula sosialisasi ya Bapak Ibu dan lini masanya bahwa kita akan Bapak Ibu boleh memilih pengujiannya antara tanggal 18 Maret sampai dengan 21 Senin atau Kamis. Sampai Kamis sesinya boleh pilih di pukul 8, 10 atau 1 siang. Yang kami minta mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan mengikutsertakan 50 pelajarnya. 50 tersebut bisa dibagi ke beberapa sesi sesuai dengan sarana yang dimiliki. Misalnya perangkatnya baru ada 25, mau dibagi 2 sesi boleh. Atau mau dibagi 3 sesi juga boleh gitu Bapak dan Ibu. Atau mau karena 4 hari ya mungkin hari pertama dan hari ketiga itu juga boleh. Jadi nanti silakan di Excel-nya dituliskan tanggalnya sama sesi yang dipilih. Nanti Excelnya saya sampaikan di grup juga. Jadi Bapak dan Ibu mohon yang diisi adalah Excel yang saya berikan
karena di situ ada data-data yang harus diisi. Jadi formatnya sudah saya siapkan Excelnya, mohon dibantu isi dengan catatan satu email untuk satu peserta. Jadi mohon dicek kembali jangan sampai ada double data ya, double email. Karena nanti itu yang akan dijadikan email tersebut sebagai username ya atau masuk ke akun KBI masing-masing. Gitu Ibu Arum. Jadi silakan ya dipilih nanti pengujiannya. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu silakan yang mau ditanyakan. Saya Bu Eli dari SMP 14. Oh iya Ibu Elis, silakan Ibu. Nah, ini Ibu mau nanya, kalau yang peserta itu yang diutamakan untuk siswa itu yang belum pernah ikut ya Bu? Kami mengutamakan yang belum pernah ikut untuk memberikan pengalaman kepada yang belum pernah ikut Ibu Elis. Iya, karena yang tahun lalu kan udah banyak yang ikut, jadi ini cari lagi yang baru ya Bu. Iya, Terus iya kalau Ibu. misalnya ada yang sudah pernah ikut, mau ikut lagi juga boleh atau Bu ya? Boleh Bu. Tapi nanti kita pisahkan dari yang pendaftaran kolektif sekarang ya Bu. Nanti Iya. secara pribadi aja boleh japri saya mau berapa peserta yang ikut nanti kita bantu jadwalkan. Gitu. Ya, terima kasih. Iya, makasih Ibu. sama-sama Ibu Elis. Ibu dari Iya SMP Ibu. Bonavita. Oh Ini iya Bu, Ibu. kan nggak mencapai 50 nggak apa-apa Bu. Oh Hanya iya, 20. boleh nggak apa-apa Bu. Memang Hanya kalau 20. siap, boleh Bu, boleh. Masalahnya ada yang sudah pernah di kelas 9 nggak apa-apa Bu diikutkan. Kalau memang untuk mencapai 50 kelas 9 mau ikut, boleh Bu, boleh. Karena jadi kita kan balik lagi ke sekolahnya masing-masing. Kalau keterbatasan memang di bawah 50, kami terima. Kalau memang ada mau 50 dengan campuran yang udah pernah ikut juga boleh gitu Bu. Jadi monggo silakan, beberapa sekolah memang kami ikut aja dengan sarana yang dimiliki sama siswa yang ada. Gitu Bu, Ibu Frida ya. Iya. Iya. Makasih Bu. Siap, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuyun. Sertifikat UKBI yang hasilnya sangat bagus, bisakah PPDB SMA atau SMK negeri Pusat Bahasa memfasilitasi pada provinsi? Oh siap Ibu, kami akan sampaikan sarannya. Sebenarnya setiap tahun kami sampaikan, tapi mungkin dari pihak dinas provinsinya ya, itu birokrasinya lumayan panjang ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan kami coba lagi. Kami coba lagi untuk koordinasi kepada provinsi bahwa eh, bagaimana peserta dengan skor-skor tersebut, apakah mungkin membawa sertifikatnya ya kepada untuk dilegalisasi ya dilegalisasi atau gimana nanti mudah-mudahan tahun ini ada titik terang ya Bapak dan Ibu, tapi akan saya sampaikan juga kepada pihak dari dinas provinsi itu. Siap Bapak dan Ibu. Bu Ermi. Iya, Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mariuti. Iya, Ibu Mariuti siap. Ibu silakan. Ini Bu Ermi, maaf. Itu kan tadi waktu tadi diminta untuk peserta 50 kan ya. Tadi kata Bu Ermi kurang dari 50 juga nggak jadi masalah kan ya. Siap. Ya, terus ditambah lagi tadi untuk yang sudah ikut boleh juga ikut, tapi didaftarnya secara pribadi. Siap, benar Bu. Itu untuk masalah sertifikatnya, apa ada nilai tertentu atau bagaimana ya? Apa sama tahun kemarin atau bagaimana? Atau mereka punya dapat 2? Kan tahun kemarin ini udah ikut nih, tahun ini ikut lagi. Ya seperti tahun-tahun yang lalu kan anak-anak banyak yang ikut 2 kali kan ya. Itu kegunaannya maksud saya yang saya tanyakan. Itu aja Siap, sih. siap. Ya, Iya, makasih Ibu. Bu Yani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sama ini seperti pertanyaannya juga dari SMP 6 ya, nilainya tertinggi tapi tidak bisa digunakan. Betul Bapak dan Ibu. Jadi memang nanti ikut UKBI lagi akan dapat sertifikat lagi karena memang sertifikat UKBI bisa 2 tahun masa aktifnya. Lalu bagaimana pemanfaatannya, Bu? Kami juga berharap ya bahwa ada pemanfaatan lebih untuk pelajar tingkat SMP terutama apakah bisa ke jenjang SMA sebagai sertifikatnya bisa digunakan gitu ya, tapi memang ini masih proses, kami harus
ketemu lagi dengan dinas pendidikan, harus berbicara lagi dan harus koordinasi lagi, Bu. Jadi saat ini yang kami berikan untuk pelajar SMP adalah pengalaman bagaimana UKBI itu, bagaimana bahwa kita punya tes ya seperti TOEFL bahasa Indonesia, bahwa itu dulu yang pertama yang kami sampaikan, bahwa nanti pemanfaatan berikutnya mudah-mudahan ke depannya ada Ibu gitu ya. Tapi kita belum bisa janji apa-apa, tapi kami usahakan untuk pelajar tingkat SMP ini bisa ke jenjang berikutnya sebagai sertifikat yang digunakan. Itu sih Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ini juga dari SMP 6, mudah-mudahan kami juga bisa menerima inspirasi ini, juga kita bisa teruskan ke atas ya, ke pusat bahasa juga dengan dinas pendidikannya gitu Ibu. Jadi mohon maaf mungkin yang pesertanya baik, nilainya sudah bagus, tapi memang tidak digunakan untuk jenjang berikutnya, tapi masih secara intern saja gitu Bu. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan nanti ketika adik-adik ini di tingkat SMA, lalu kuliah dan ketemu lagi dengan UKBI, tidak apa ya, tidak kaget gitu, karena ada beberapa yang ketika mereka kuliah gitu ya ternyata dibutuhkan sertifikatnya untuk kuliah ataupun untuk mendaftar beasiswa dan segala macam, mereka tidak punya pengalaman, tapi adik-adik di sini nanti punya pengalaman lebih dulu dari mereka yang belum pernah ikut UKBI gitu sih Bu. Jadi itu dulu ya Bu, mudah-mudahan masukannya kami terima ini untuk pemanfaatannya. Iya Bu, karena tahun lalu bagus ya Iya. skornya ya Bu ya, dari 32 ya Bu ya. Iya, masalahnya kan pada nanya, Bu, apa berpengaruh tidak nih? Kebetulan kan anak yang kemarin 10 besar itu kan sekarang kelas 9 nih. Bisa tidak kalau mungkin dibantu izin cek juga Bu ketika daftar SMA ya. Kemarin sih yang Kota Tangerang itu sempat bilang mereka bersedia memberikan legalisasi gitu ya, legalisasi sertifikat UKBI. Tapi nanti saya tanyakan kembali karena kebetulan kan kabitnya ganti juga di Dinas Tangerang itu, provinsi ya, Dinas Kota Tangerang itu ganti kabitnya lagi gitu. Jadi pasti akan ada banyak berubah. Kami akan sampaikan lagi bagaimana UKBI ini ya, Bapak dan Ibu. Tapi mungkin beberapa yang kemarin mendaftar katanya bisa melampirkan sertifikat UKBI, tapi saya juga kurang tahu kalau di daerah mana ataupun sekolah swasta saja atau sekolah negeri itu saya belum. Tapi mudah-mudahan nanti ada kabar baik atau paling tidak mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa berbagi juga pengalaman yang pesertanya udah ikut UKBI terus di tahun berikutnya apakah bisa lagi digunakan UKBI-nya. Ini dari SMP Kumnalu mendaftar secara kualitas 10 orang. Iya Ibu, tidak apa-apa memang jika pesertanya yang ikut baru bisa 10 orang yang ada dan sarana prasarananya juga tidak apa. Kami tidak membatasi, silakan Bapak dan Ibu nanti mengikut sertakan pelajarnya. Mungkin bagi yang sekolah-sekolah besar ya, yang saat ini ada bisa 50, monggo silakan, tapi yang saat ini baru 10 ataupun setengahnya silakan. Boleh. Ya. Ada lagi ini kebetulan sepertinya tadi Ibu Mariuti terlempar dari Zoom. Silakan. Mohon mengisi daftar hadir juga. Ikut saya berikan kembali daftar hadirnya, nanti infonya akan saya lanjutkan di grup ya Bapak dan Ibu ya. Grup WA. Bila ada lagi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang mau disampaikan ataupun ada yang mau ditanyakan ya bisa di grup ataupun bisa langsung ke saya. Nanti untuk pendaftaran kolektifnya kami tunggu sampai 29 Februari. Nanti saya sampaikan Excelnya di grup. Juga saya sampaikan tautan untuk mendaftarnya di grup. Itu Bapak dan Ibu. Ada lagi mungkin? Tidak ya? Ya, baik. Sepertinya mudah-mudahan cukup saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan Ibu maaf ya, sebelumnya, boleh. Ermi, Boleh Ibu Dina. Ya, silakan Ibu. saya dari SMP Bina Indrani. Ini saya mau nanya, untuk selain bulan Maret,
Kira-kira ada bulan apa lagi? Kami sih buka Bu sebenarnya sampai akhir tahun tetap ada. Tapi kalau mau masalnya di bulan Maret, mungkin kalau di bulan-bulan berikutnya nanti bisa secara pribadi sekolah dengan saya ya. Kita sama-sama Oh, oke gitu. Soalnya kayaknya nih menyampaikan. bentrok sama jadwal labnya dipakai gitu sama SMK. Ya udah kalau gitu nanti saya japri ya. Iya, Terima siap kasih Bu Ibu. Ermi. Siap, siap Ibu, siap. Siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka bagi pelajar SMP sederajat Kota Tangerang tahun 2024. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan lancar, pelaksanaan UKBI juga berjalan lancar. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan Bapak dan Ibu japri ataupun kita bisa komunikasikan di grup. Selamat beraktivitas sore. Terima kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan guru yang ada di sana. Terima kasih. Salam hormat juga untuk Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah di sekolah Bapak dan Ibu. Terima Begitu kasih saya Bu pamit ya Bapak dan Emi. Ibu. Terima Ya, kasih Bu Ermi. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima Terima Ya, kasih. kasih. lagi Sehat-sehat bertanya selalu ya. maafin tadi Terima nih. kasih Bu Iya, Ermi. Ya, iya, Terima kasih Bu Ermi. terima kasih Bu. iya, Selamat iya. siang, selamat sore. Selamat sore. Selamat Sehat-sehat sore. selalu. Yang belum masuk grup silakan Amin. Terima diklik ya Bapak dan kasih Ibu Bu link Ermi. berikut. Ya, silakan diklik linknya. Bu Ermi, maaf tadi jaringannya. Iya Ibu Mariutis, iya tidak apa-apa Ibu. Aduh, Bu ya Mariuti didenda, Bu Mariuti didenda. halo Bu Sehat Ermi. selalu Ya, Ibu. siap Lama lalu. terlambat ya. Siap, siap, siap. Makasih ya Ibu. Saya izin Ya, selesaikan Sama-sama. rapatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.